Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai mekanisme perdagangan saham dan obligasi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saskia. Untuk Saskia dipersilakan. Baik, terima kasih Rena. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mekanisme. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Next. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan saham. Mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek yaitu pelaksanaan perdagangan dilakukan dengan menggunakan fasilitas JETS NextG. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB yang juga menjadi anggota clearing KPI. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Next. Yang selanjutnya ada proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Dapat dilihat dari tabel berikut. Di sini ada investor beli dan investor jual. Investor beli yaitu anggota baru yang melalui proses perdagangan dan proses penyelesaian, lalu transfer dana ke KPI dan KSEI sistem penjamin dan penyelesaian transaksi. Lalu investor jual yaitu anggota bursa melalui proses perdagangan dan proses penyelesaian, lalu transfer efek ke KPI dan KSEI. Lalu investor jual dan investor beli order entry ke sistem perdagangan bursa JETS NextG. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan perdagangan, segmentasi pasar, dan penyelesaian transaksi. Segmen pasar yang pertama ada pasar reguler. Waktu penyelesaian transaksinya yaitu hari bursa ke -2 setelah terjadinya transaksi bursa T+2. Yang kedua ada pasar tunai. Waktu penyelesaian transaksinya hari bursa yang sama dengan terjadi transaksi bursa T+0. Segmen pasar yang ketiga yaitu ada pasar negosiasi. Waktu penyelesaian transaksinya berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Hak memesan efek terlebih dahulu atau yang disebut HMETD hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan pasar negosiasi pada sesi 1. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kia atas penyampaian materinya. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Deviana. Deviana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan jam perdagangan setiap segmen pasar. Yang pertama itu ada prapembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan prapembukaan. Nah, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga, dan ketentuan auto rejection. Kemudian harga pembukaan itu terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak yang dapat dialokasikan oleh JATS NextG pada harga tertentu pada periode prapembukaan. Next. Nah, yang kedua itu ada prapenutupan dan pasca penutupan. Di prapenutupan ini, JATS melakukan proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan
penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price dan time priority. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pasca penutupannya, anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan permintaan beli pada harga penutupan, dan JATS ini memperjumpakan secara berkelanjutan atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada harga penutupan berdasarkan time priority-nya. Next. Dan itu ada pasar reguler dan pasar tunai. Penawaran jual dan permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JATS Next G ini diproses oleh JATS Next G dengan memperhatikan yang pertama itu ada prioritas harga. Nah, di sini itu permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah ini memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Kemudian itu ada prioritas waktu. Nah, di sini itu bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS Next G ini memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Nah, transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai ini terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual dijumpakan dengan permintaan beli oleh JATS Next G ini. Next. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pasar negosiasi. Nah, perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual, yaitu antara yang pertama itu antara anggota bursa, kemudian antara nasabah melalui satu anggota bursa, kemudian yang terakhir antara nasabah dengan anggota bursa. Nah, selanjutnya itu hasil kesepakatan dari tawar-menawar ini JATS Next G ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Deviana atas penyampaiannya. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Sopana. Sopana dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang pertama itu ada satuan perdagangan. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam sebuah perdagangan atau round lot efek. Atau kelipatannya yaitu 100 efek. Perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan atau tidak round lot. Lalu satuan perubahan harga fraksi harus sesuai dengan peraturan. Nah, di sini ada contoh tabel yang isinya ada kelompok kerja, fraksi harga, maksimum perubahan. Yang pertama harus di bawah 200, lalu fraksi harganya Rp1, maksimum perubahannya 10. Lalu yang kedua harus dari 200 sampai kurang dari 500. Harga fraksinya 2, maksimum perubahannya 20. Lalu yang ketiga dari 500 sampai kurang dari 2000. Harga fraksinya 5, maksimum perubahannya 50 dan seterusnya. Nah, fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga di atas berlaku untuk satu hari bursa penuh dan disesuaikan pada hari bursa berikutnya. Jika harga penutupan berada pada rentang harga yang berbeda, maka jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan presentasi auto rejection. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada auto rejection. Harga penawaran jual dan harga permintaan beli yang dimasukkan ke dalam JATS Next G ini adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Bila anggota bursa memasukkan harga di luar rentang, maka harga tersebut secara otomatis akan ditolak oleh JATS G ini. Nah, di sini juga ada contoh tabel auto rejection yang isinya ada harga acuan, auto rejection atas, auto rejection bawah, dan batasan volume per ordernya. Next. Lalu yang selanjutnya ada penyelesaian transaksi di bursa. Pada pasar reguler dan pasar tunai, penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli yang dijamin oleh KPEI. Lalu ada juga transaksi bursa
pasar reguler wajib yang diselesaikan pada hari bursa kedua atau T+2. Lalu ada transaksi bursa pasar tunai wajib yang diselesaikan pada hari bursa bursa yang sama atau T+0. Lalu penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindah bukan efek dan atau dana ke rekening efek anggota bursa yang berhak yang berada di KSEI. Lalu pasar negosiasi, waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara AB jual dan AB beli dan diselesaikan secara per transaksi atau tidak netting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Sofana. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Gina. Gina, persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme obligasi. Di sini ada pengertian obligasi. Obligasi yaitu jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk jangka waktu yang sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten. Di sini obligasi itu ada aset real dan aset finansial. Aset real yaitu aset berwujud berupa rumah, tanah, dan emas. Aset real ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan aset finansial yaitu aset yang tak berwujud, yang seperti deposito, obligasi, sertifikat, dan saham yang bisa disebut dengan aset surat berharga. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini mengapa sih obligasi diterbitkan. Karena perusahaan dapat menggunakan pendanaan jangka panjang selain obligasi seperti wesel, bayar, dan sewa. Untuk pendanaan ini, perusahaan perlu menemukan seseorang perusahaan atau lembaga keuangan yang berkenan memberikan dana yang dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan ini, pengembangan pabrik dan beberapa proyek seperti pembangunan gedung untuk memperoleh jumlah yang besar dari modal jangka panjang, perusahaan biasanya memutuskan untuk menerbitkan saham biasa atau pendanaan ekuitas atau obligasi. Next. Selanjutnya ada dasar-dasar obligasi. Dasar-dasar obligasi ini berupa wesel berbayar berbunga yang diterbitkan oleh perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintah. Obligasi ini seperti saham biasa dijual dalam satuan kecil, misalnya dalam hitungan Rp15.000 atau kelipatan Rp15. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat investor. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Gina atas penyampaiannya. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Irma. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perdagangan obligasi di pasar modal. Yang pertama itu ada pasar perdana. Pasar perdana ini adalah kegiatan penawaran dan penjualan surat hutang untuk pertama kalinya. Lalu masuk ke pasar sekunder. Pasar sekunder ini adalah kegiatan perdagangan surat hutang yang telah dijual di pasar primer. Lalu masuk ke Bursa Efek Indonesia. Setelah masuk ke perusahaan Bursa Efek Indonesia, maka proses selanjutnya adalah obligasi pasar sekunder atau masuk ke over the counter. Di sini ada sistem pembayaran obligasi, jadi bagi swasta pembelian dan pembayaran obligasi dilakukan melalui pengalihan rekening perusahaan efek, sementara obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Maka rekening mesti dibuka melalui institusi keuangan yang didaftarkan sebagai subregistri oleh Bank Indonesia. Nah, di sini ada contoh perdagangan mekanisme di pasar perdana melalui Bank Mandiri, yaitu investor mendatangi kantor pusat cabang Mandiri Sekuritas untuk melayani pemesanan obligasi. Lalu investor mengisi formulir lembar minat pemesanan kepada obligasi pada periode book building. Terus yang ketiga, investor atau nasabah memperoleh trade confirmation atau konfirmasi pembelian obligasi setelah melalui penjatahan.
Lalu investor menyediakan dana yang cukup sesuai dengan jumlah pemesanannya untuk pembelian obligasi. Lalu yang terakhir ini, investor melakukan pembayaran melalui rekening efek atau MTBI atau rekening mandiri sekuritas dan menyampaikan bukti store jika perlu. Di sini ada contoh alur pemesanan obligasi di pasar sekunder. Jadi investor ini pertama-tamanya menghubungi Bank Mandiri, lalu Bank Mandiri ini memberikan kuotasi harga bid and offer. Lalu Mandiri Sekuritas melakukan deal kontrak dengan investor atau nasabah antara transaksi obligasi. Lalu investor mendapatkan konfirmasi transaksi atas transaksi obligasi dari Mandiri. Lalu yang terakhir ini, Mandiri Sekuritas melakukan proses settlement atau melakukan proses penyelesaian atas transaksi pembelian atau penjualan obligasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk berikutnya, saya sendiri akan menyampaikan. Di sini terdapat keuntungan jika Anda investasi obligasi. Yang pertama, memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Yang kedua, di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya untuk mendapat capital gain. Dan yang terakhir ada kesimpulan, jadi dalam investasi obligasi, maka mendapatkan kupon secara berkala di waktu yang telah ditentukan oleh penerbit. Kupon di sini sama aja dengan bunga yang akan didapatkan. Waktu pemberian kupon bisa setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, tergantung kesepakatan antara investor dengan pihak penerbit obligasi. Obligasi juga disebut sebagai produk investasi yang dapat ditemukan di pasar modal. Dalam obligasi akan berisi tanggal jatuh tempo, pembayaran utang, dan bunganya. Bunga dalam obligasi ini disebut kupon, jadi kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Selebihnya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.